Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak, jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker. Nah, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran bertatap muka. Anak-anak, sekarang kalian sudah memasuki semester 2. Tanggal 1 Maret nanti kalian sudah mengikuti PTS dan nanti akan disusul dengan ujian PAS atau ujian-ujian lainnya. Oleh karena itu, materi kelas 6 ini harus segera diselesaikan. Nanti di semester 2 ini ada tema 6, tema 7, tema 8, tema 9. Nah, sedangkan sekarang kita masih ada di tema 7. Oleh karena itu, kita harus segera menuntaskan materi ini. Baiklah anak-anak, kemarin kalian sudah belajar materi tema 7, subtema 2, pembelajaran 6. Sekarang kita lanjutkan materi tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, kemarin Bulia sudah memberi tugas kalian yaitu untuk membuat pidato tentang perayaan Hari Kartini. Nah, sebelum pidato, langkah pertamanya yaitu menentukan tema. Temanya kalau Hari Kartini berarti tentang pahlawan. Setelah itu menentukan garis-garis besar. Nah, kalau kalian sudah membuat, mari sekarang kita cocokkan dengan apa yang sudah Bulia buat. Di bagian pidato ada unsur-unsur yaitu bagian pembuka, isi, dan penutup. Di bagian pembuka ada salam sapa, ada pendahuluan. Pendahuluan itu bisa ucapan puji syukur kepada Tuhan. Nah, di bagian isi, kalau kita berpidato tentang Hari Kartini, di bagian isi kita bisa menceritakan tentang riwayat Ibu kita Kartini. Kedua, perjuangan Ibu kita Kartini. 3, penutup. Penutup yaitu bisa meliputi harapan dan salam penutup. Di sini sudah Bulia membuat tentang pidato Hari Kartini. Nanti kalian simak, jika pidato yang kalian buat masih ada kekurangan, bisa kalian perbaiki. Bulia beri contoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Dukuh Tengah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, serta teman-temanku yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Berkat rahmatnya itulah kita dapat berkumpul pada acara peringatan Hari Kartini. Kali ini saya akan menyampaikan pentingnya sebuah pidato tentang nama seorang wanita pejuang gigih. Berkat kegigihannya serta perjuangan yang dia kerjakan dengan susah payah demi terangkatnya harkat serta martabat seorang wanita, dia mengorbankan waktu serta tenaganya selama bertahun-tahun. Beliau bernama Kartini atau sering disebut Ibu Kartini. Beliau lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Beliau memperjuangkan derajat wanita untuk menerima pendidikan selayaknya laki-laki pada masa itu. Karena pada masa itu, wanita dianggap tidak perlu bersekolah, hanya perlu masak dan memenuhi kebutuhan suami. Perjuangan yang dilakukan Ibu Kartini demi terangkatnya harkat dan martabat seorang wanita sangat berat. Karena lekatnya kebiasaan yang membedakan bahwa seorang wanita lebih rendah derajatnya dari laki-laki. Oleh sebab itu, Kartini tidak mau jika wanita dianggap seperti itu sampai akhirnya beliau melakukan usaha untuk mengumpulkan buku-buku supaya dapat dibacakan kemudian. Setelah
mempelajari buku tersebut, Ibu Kartini menyalurkan kepada wanita-wanita lain. Kemudian, selama beberapa tahun berselang, Ibu Kartini membangun sebuah taman pendidikan. Nah, itulah tentang riwayat dan perjuangan Ibu Gita Kartini. Sekian pidato dari saya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Ibu Gita Kartini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi contoh pidato tentang peringatan Ibu Gita Kartini. Anak-anak sekarang kalian buka buku tema halaman 103. Ini ya. Ayo kalian baca. Di sini ada cerita semut dan belalang. Nah, di sini ada sebuah cerita semut dan belalang. Kalian baca sampai halaman 104. Ini. Jika sudah, nah, kalian jawab pertanyaan yang ada di sampingnya. Apa yang dilakukan sekelompok semut tersebut? Bagaimana menurutmu sikap belalang? Bagaimana cara semut bekerja? Nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Ini nanti jawabannya ditaruh di sini. Bulia kasih bocoran sedikit ya. Nah, dalam cerita semut dan belalang ini, nah, semut selalu bergotong royong dalam mengerjakan sesuatu. Kamu pernah melihat semut yang membawa makanan? Nah, semut itu melakukan pekerjaannya secara bersama-sama. Pekerjaannya itu dilakukan secara gotong royong. Ini salah satu sikap positif yang dilakukan oleh hewan, contohnya semut. Nah, kalau sudah itu, nanti kalian tulis. Gotong royong merupakan salah satu pengamalan sila kelima Pancasila. Nanti kalian mencari apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila selain gotong royong. Nah, di sini ada nilai Pancasila yang terkandung dalam sila kelima. Pertama, adil. Adil sesuai kebutuhan tiap orang atau kelompok, bukan dibagi sama rata. Misalkan di kelas, seorang guru harus bersikap adil kepada muridnya. Bersikap adil artinya bukan memberikan nilai yang sama rata, bukan, tetapi memberikan nilai sesuai dengan prestasi para siswa. Tuh. Contoh nilai kedua, suka bekerja keras. Nah, suka bekerja keras, kalian rajin belajar, pantang menyerah, itu merupakan pengalaman sila kelima. 3. Menghormati kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. 4. Menganggap bangsa lain sama derajatnya. Nah, ini nilai yang terkandung dalam sila kelima. Berikutnya, sikap yang mencerminkan sila kelima. Ini bisa dilakukan di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Nah, sikap yang mencerminkan sila kelima. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Misalkan di rumah, jika ada orang tuanya sibuk, nah, kalian bisa membantu meringankan pekerjaan orang tua kalian, misalkan membantu menyapu, memasak, atau mencuci piring. Di sekolah, misalkan nilai kekeluargaan teman kalian ada yang kesulitan dalam belajar, kalian bisa mengajarinya. 2. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum. Contohnya jika di masyarakat kalian ikut geng motor, nah akhirnya bisa merugikan pengendara lain. Itu bukan mencerminkan sila kelima. 3. Suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Misalkan kalian ikut lomba yang akhirnya bisa mengharumkan nama baik sekolah kalian, itu juga bisa mencerminkan
sila ke-5. Tugasnya tadi kalian jawab buku paket kalian tadi ya, yang halaman 104 tadi diagram ini. Kalian jawab di diagram. Tugas kedua, tulislah apa saja nilai yang terkandung dalam sila ke-5. Tugas 3, berilah contoh masing-masing 2 sikap yang mencerminkan sila ke-5 di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, sekian pembelajaran tema hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mempelajari materi ini dengan mudah. Semangat dalam belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.